Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan terhindar dari segala perbuatan dosa. Dan salah satu malaikat yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia adalah malaikat maut. Sebab malaikat maut bertugas untuk mencabut nyawa setiap manusia yang telah tiba ajalnya. Sehingga apabila malaikat maut telah menjalankan tugasnya, maka hal tersebut menjadi tanda berakhirnya kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan di antara banyaknya nyawa yang telah dicabut oleh malaikat maut, ternyata ada seorang wanita yang membuat malaikat maut menangis saat mencabut nyawanya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Tadhkirah oleh Imam Qurtubi, bahwa malaikat maut menangis saat mencabut nyawa seorang wanita. Padahal wanita itu tidak digambarkan sebagai seorang yang taat beribadah. Lantas apa yang menyebabkan malaikat maut menangis saat mencabut wanita ini? Berikut ringkasannya. Dikisahkan bahwa malaikat akan mencabut nyawa seorang wanita yang saat itu sedang berada di tengah padang pasir yang tandus. Meskipun ajal sang wanita telah tiba, namun malaikat maut masih belum menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena ternyata wanita itu sedang hamil dan hendak melahirkan. Oleh sebab itu malaikat maut pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tandus tersebut. Sehingga ketika bayinya telah lahir, maka malaikat maut pun segera mencabut nyawa wanita itu sambil terisak dalam tangisnya. "Aku pernah menangis saat aku mencabut nyawa seorang wanita," ujar malaikat maut. Kemudian ia berkata lagi, "Saat itu ia baru saja melahirkan putranya di padang pasir, dan aku menangis saat aku mencabut nyawanya karena mendengar bayi tersebut menangis dan tidak seorang pun ada di sana yang mengetahui hal itu." Demikianlah malaikat maut. Ia merasa iba dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita itu, di mana tidak seorang pun di sana yang bisa menemukannya, sehingga malaikat maut pun menangis saat mencabut nyawa ibunya. Namun tanpa sepengetahuan malaikat maut, sebab ia hanya bertugas untuk mencabut nyawa, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan bayi itu dengan caranya hingga akhirnya ia pun tumbuh besar dan menjadi hamba Allah yang baik dan taat. Dan dalam kitab Tadhkirah tersebut juga disebutkan tentang percakapan antara Allah dengan malaikat maut, di mana saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah menangis, tertawa dan juga terkejut serta kaget." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku menangis saat hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan ia hendak melahirkan. Maka aku pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Kemudian aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena aku mendengar tangisan bayinya, namun tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui hal itu." Kemudian Allah bertanya, "Lantas apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Saat itu aku melihat cahaya terang benderang dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, maka cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, sehingga aku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak ya Allah," jawab malaikat maut. "Sesungguhnya lelaki tersebut adalah bayi yang dari wanita yang engkau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang itu, dan akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Sahabat yang beriman, semoga jadi ilmu buat kita semua dan peringatan untuk kita semua bahwasannya malaikat maut selalu dan selalu membuntuti kita. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja hal yang paling membahagiakan bagi seluruh umat Islam. Bagaimana tidak,
Segala kemuliaan tentu Allah berikan kepada manusia-manusia pilihannya ini. Tidak hanya kemuliaan saat berada di dunia, namun juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk dijadikan sebagai kekasih dan hamba pilihan. Tidak hanya berasal dari golongan para nabi dan rasul, manusia pilihan Allah juga ada yang dari golongan manusia biasa. Ternyata di antara miliaran ataupun triliunan manusia di muka bumi ini, ada dua sosok manusia dan dua keluarga yang sudah dipilih Allah sebagai generasi terbaik dimulai dari zaman Nabi Adam dahulu kala. Siapa sajakah mereka? Berikut informasi selengkapnya. 1. Nabi Adam. Manusia pertama yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai generasi terbaik di alam semesta adalah Nabi Adam. Bagaimana tidak? Beliaulah manusia pertama yang menjadi bapak dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nabi Adam dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi pertama dengan didampingi oleh istrinya yang bernama Hawa. Tidak hanya itu, Allah juga telah memilih beliau untuk dijadikan sebagai khalifah di bumi ini dengan limpahan pengetahuan mengenai makhluk ciptaan Allah lainnya. Selain itu, ia juga diberikan keutamaan atas malaikat dan golongan jin. Diturunkannya Nabi Adam dan istrinya ke bumi juga bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memberikan banyak kebaikan untuk menjadi bekal bagi kelangsungan hidup manusia bahkan hingga akhir zaman kelak. 2. Nabi Nuh. Selain Nabi Adam, ternyata Allah juga memilih Nabi Nuh sebagai manusia pilihannya. Beliau merupakan Rasul pertama utusan Allah setelah wafatnya Nabi Adam ratusan tahun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Nuh untuk kembali memurnikan tauhid umat manusia. Beliau senantiasa melakukan dakwah siang dan malam baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ada banyak cara yang dilakukan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ternyata banyak di antara kaumnya yang justru berpaling tanpa terkecuali istri dan anaknya. Maka Allah membinasakan seluruh kaum kafir tersebut dan hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang berada di dalam bahtera. Nuh adalah salah satu teladan terbaik dalam dakwah. Tak akan surut walau selangkah, tak akan henti walau sejenak. 3. Keluarga Nabi Ibrahim. Selain individu, ternyata Allah juga ada memilih keluarga yang menjadi generasi terbaik. Pertama ialah keluarga Nabi Ibrahim. Beliau merupakan ayah dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari kedua keturunan Nabi tersebut lahirlah Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan kaum muslimin hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Betapa mulianya Ibrahim dan Muhammad. Nama keduanya sering disandingkan dengan nama Allah Ta'ala yang amat mulia. 4. Keluarga Imran. Terakhir ialah keluarga dari Imran. Beliau bukanlah berasal dari golongan Nabi ataupun Rasul. Imran sendiri merupakan orang soleh ayah dari Siti Maryam. Maryam sendiri adalah wanita penghulu surga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan anak bernama Isa tanpa melakukan proses persetubuhan dengan lelaki. Nabi Isa akan turun ketika datangnya akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal. Beliau merupakan nabi yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai dua orang dan dua keluarga yang dipilih Allah menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Semoga kita semua bisa meneladani kepatuhan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.